Cek. Becek. Gimana? Kata pertama dari teteh yang satu ini adalah becek. Ya Allah, langsung aja ya. Abis suka basa-basahan gimana dong? Saya sebenarnya kecewa. Kenapa tuh? Kecewa kenapa Anda tidak pakai hot pen. Oh iya, soalnya mau ada. Padahal judul video ini adalah Cherry, Iya. penyiar hot pen. Iya banget, tadinya malah mau pakai rok mini gitu. Cuman kan tadi habis ketemu dokter ya kan, udah gitu mau ketemu calon bupati karena kan baru pemilihan kemarin ya. Memang ada yang salah kalau Anda ketemu calon bupati pakai hot pen? Gak ada yang salah sih, cuman lebih ke karena ketemu dokter aja. Oh. Dibilang nanti nggak sakit lagi kalau pakai hot pen. Ya kan? Padahal kan butuh surat dokter gue. Kan ketahuan gue. Iya. Itu loh sebenarnya. Kalau ke dokter nggak boleh pakai hot pen. Boleh kok. Tadi pagi daftarnya pakai hot pen. Tapi pas ketemu dokter tetap Iya. Tapi kalau siaran Anda pakai hot pen. pakai hot pen jelas. Iya. Gitu. Jadi yang pengen aku tahu itu kenapa siaran Pakai hot pen atau rok mini? pakai hot pen atau rok mini? Suka aja. Emang apa pengaruhnya, apa efeknya gitu? Efeknya secara personal itu katanya cherry banget gitu kan. Yang kedua karena bebas bergerak lah. Udah badan segede kucing ya kan. Tiba-tiba pakai celana panjang, merecet. Mau split aja susah, apalagi kayang. Soalnya kalau siaran tuh biasa kayang, jungkir balik, salto gitu. Jadi harus pakai hot pen yang nyaman, comfortable gitu loh. Iya. Kalau menurut Cherry udah masuk dunia radio udah berapa tahun sih? Dari tahun 2003. 2003? Iya, 2002-2003. Sampai detik ini? Yes. 17 tahun loh. Luar biasa ya. Tapi memang putus-putus sih sama radio itu kayak pacaran yang gagal move on dari mantan. Jadi putus nyambung gitu. Pertama siaran langsung pakai hot pen? Pertama siaran rok mini. Pakai rok mini. Karena waktu itu zamannya SMA, gue ikut DJ school dan emang di sekolahan gue itu sebelum ada peraturan pakai hijab ya, rok gue emang pendek gitu. Pendek? Iya. Jadi siaran pertama langsung pakai rok mini? Pakai rok mini. Oh gitu. Betul, baju jangkis karena dulu badannya masih lucu. Jangan ngomongin badan dong. Anda kenapa ngomongin badan? Body shaming jatuhnya ya. Saya nggak masalah dengan badan. Oh, Emang iya. kenapa dengan badan hot pen itu loh? Oh iya. Jadi yang bermasalahnya adalah hot pen. Bukan, maksudnya aku tuh mau ngangkat hot pennya itu loh karena baik. unik gitu loh. Unik ya? Iya. Nggak lekang oleh waktu sih. Kadang kalau misalnya ketemu sama teman-teman zaman dahulu tetap yang dari jauh nih jarak 5 meter kalau nggak parfum hot pen gua yang diciriin sama mereka. Ini pasti Cherry nih, udah gitu. Gila ya. Dan bener gue. Mau pilih misalnya siaran, gaji per bulan katakanlah 5 juta, tapi selalu pakai celana panjang, atau per bulan 2,5 juta tapi boleh pakai hot pen? Boleh pakai hot pen jelas. Walaupun cuman 2,5 juta, walaupun dibayar pakai cinta. Serius, karena kemarin juga udah sempet kayak ada yang nawarin di radio tetangga dan itu katanya radio Islami ya gitu. Dia nyuruh nggak boleh pakai hot pen. pasti tidak boleh dong, Cherry. Ya. Dan malah yang parahnya adalah nggak boleh pakai kaos yang kayak kaos polo shirt yang ketat-ketat gitu. Pasti tidak boleh Legging dong. pun tidak boleh. Pastikan Anda bilang tadi tuh radio Islami. Iya, radio Islami. Jadi legging pun tidak boleh. Maksud gue, which is bisa kali ya panjang-panjang. Tidak boleh. Oh, Jadi tidak udah, boleh. Gue menyatakan nggak bisa. Dan di radio sebelumnya juga keluar karena ada peraturan nggak boleh pakai pendek-pendek gitu. Jadi gue keluar. Jadi boleh casual tapi nggak boleh pakai pendek gitu. Ya udah gue memilih out dari situ.
Akhirnya pindah ke salah satu radio yang bisa nerima gue, dan pun sampai sekarang alhamdulillah ada yang bisa nerima gue apa adanya. Jadi koleksi hot pen Anda berapa? Banyak? Alhamdulillah banyak sih, kayaknya selemari. Rok mini Anda berapa banyak juga? Kayaknya selemari itu rok mini sama hot pen. Jadi gue tuh nggak punya celana panjang asli. Ini punya laki gue loh, serius. Ini training punya laki gue. Cuman karena buat ke dokter ya. Gue nggak punya celana panjang, punya rok panjang pun rok batik, dan itu dipakai cuman buat keundangan. Oh my God. Gitu. Anda tidak mencoba ke kondangan pakai rok mini? Pernah. Jangan sedih say, fotonya ada. Fotonya ada? Iya, keundangan pakai rok mini, keundangan pakai hot pen itu gue udah pernah. Atasnya kebaya, bawahnya pakai hot pen atau rok mini. Udah pernah saya lakukan. Bahkan kain, jadi kayak kain batik atau kain ya batik Banten gitu, saya bikin dimodif jadi rok mini, ya udah dipakai. Tapi ketika Anda menikah, Anda tidak pakai hot pen dong? Menikah, Jangan bilang Anda ketika menikah pakai hot pen. pakai kain, tapi tetap belahannya sini, Kebayang. biar bebas bergerak. Iya. Jadi tetap pakai kebaya, sanggulan rapi, tapi belahan tadinya sih pengennya roknya begitu doang gitu ya, ke belakang, tetap hot pen di depannya. Iya. Cuman Iya. mertua. Mertua. Ya. Ampun Bang Jago. Jadi bilang udahlah teh gitu, ya nggak apa-apa belahan aja. Jadi kan bisa di-camouflage dengan pita-pita dan bisa dilipat gitu ya, gitu. Tapi tetap pas melangkah ya udah. Panas ya. Iya. Oke dia. Aku tuh bingung. Oke dia coba. Oke Den. Ya. Dan sekarang siaran di tadi dari 2003. Ya. Radio pertama adalah radio Link FM. yang di sono. Ya, dekat rumah Sabta Marga. Betul. Karena Nisa juga di Link FM. Yes, right. Betul sekali. Berarti angkatannya sama Nisa ya? Nisa itu kakak tingkat aku, jadi dia senior. Oke. Bahkan pernah menjadi program directornya Aki. Yes. Dari Link FM kemana? Dari Link FM langsung ke Prima Radio. Oke. Sama juga dong. Enggak dong. Kayak Nisa, maksudnya lika-liku. Oh iya, benar. Agak ngebuntutin. Iya. Di Link FM berapa tahun? Di Link FM itu dari 2002 ya, masuknya 2002 itu sampai 2005. 6 lah. 6 tahun lumayan ya? 6 tahun itu karena memang Link FM-nya kan selesai. Oh iya betul. Sempat mau ditarik ke setelahnya, tapi karena genrenya beda, ya kan? Jadi mundur. Ya. Lanjut ke Prima yang genrenya sama. Iya benar. Berapa lama? Itu dari Prima itu sekitar 3 tahun. Dari Prima 3 tahun, akhirnya naiklah karena ikut olah vokal. Yang tadinya suaranya cempreng banget, sampai sekarang juga masih cempreng sih. Iya, karakter lah ya. Iya. Cuman karena ikut olah vokal, akhirnya dulu program director aku namanya Trio. Oh iya. Iya. Aku ingat. Itu akhirnya percayain buat move deh lo ke Harmoni. Itu radio family station. Iya. Terus? Di family station masih boleh pakai hot pen, masih boleh pakai rok mini. Ya udah, let's go. Walaupun waktu itu tamu-tamunya dari dinas, dari pejabat-pejabat, tetap pakai hot pen. Ya, dari kepala kata kita KCP gitu ya. Kalau dari perbankan dan segala macam. Tetap pakai hot pen. Menghadapi mereka tetap pakai hot pen. Mantap. Anda itu punya konsistensi. Iya. Dan akhirnya tuh setelah move dari Harmoni karena ada peraturan itu. Peraturan dilarang menggunakan rok mini dan celana pendek. Boleh casual tapi sopan, harus yang panjang. Karena waktu itu Bang Suban ya itu general manager Aki ya yang sangat aku sayangi sekali ya kan. Pasti. Meminta kepada seluruh penyiarnya untuk mengikuti peraturan dan meminta khusus juga sama Cherry untuk merubah image. Tapi akhirnya Cherry milih mundur gitu. 5 tahun di Harmoni akhirnya gara-gara peraturan itu. Iya.
Bukan gara-gara atmosfer kerjanya, Bukan sama sekali. gara-gara persahabatan Bukan. antar teman, Bukan. bukan karena uang, Bukan sama bukan sekali. karena tekanan dari bukan. golongan kanan kiri. Honestly, gue di Harmony Group, di Prima maupun di Harmony itu menurut gue radio paling homey, second home buat gue. Yes, betul. I can do anything gitu di sana. Jadi love banget lah. Di sana berarti kurang lebih 8 tahunan. Iya. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Lanjut, tuntasin dari Harmony ke Akhirnya ke X Channel. X Channel. Yes. X Channel anak muda dong. Iya dong. Ketemu hotman lagi dong Anda. Jelas dong, makanya gue mau di X Channel. Jadi di X Channel pun ditawarin, ya kan? Ditawarin, gue cuman minta syarat, boleh nggak? Oh boleh, bebas gitu. Walaupun nanti ada talk show karena gue bawain siaran pagi kan? Iya nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Ya udah. Yang penting Hotpan dan Rock Mini. Jadi kalau oke, lanjut lagi dari X Channel berapa lama? Dari X Channel itu cuman nggak nyampe 2 tahun deh, tahunan Oke. lebih. Sampai tahun berapa tuh? Terakhir itu tahun berapa ya? Kamu nggak minum, Cer? Oh iya, minum dulu ya. Iya, minum. Harusnya pakai sedotan, cuman gue lagi mengurangi sampah plastik, jadi menghindari sedotan dimanapun ya, kecuali gue lagi bawa straw yang stainless, Yes. baru gue pakai itu. Yes. Nah, dan akhirnya di situ tuh tahun 2000, iya benar 2000 berapa ya? Lupa sih kalau yang udah lalu-lalu. Intinya di sini belum mulai ada setahun, belum ada setahun lah di Seranggawe. Akhirnya pindah ke Seranggawe. Nah, di X Channel itu lebih ke kayak bukan perkara hotpan ya, karena memang dia bisa ya. Iya. Cuman lebih ke kayak tidak kondusif aja di dalamnya. Oh. Gitu. Kenapa? Banyak pergantian kerajaan ya di situ ya, absolut sekali gitu. Oke. Jadi nggak nyaman. Jadi katanya bilangnya radio anak muda, tapi yang megang Stop. Tidak perlu membahas iya radio. betul. Betul. Karena kan setiap radio punya dapurnya. Iya benar. Kalau kita nggak cocok ya kita aja yang Iya akhirnya gue nggak cocok dan move. Oke. Move. Akhirnya ditawarin lah di Seranggawe. Pertama kali yang gue tanya tetap boleh nggak pakai hotpan? Boleh, pun siaran pagi alhamdulillah masih oke, boleh pakai hotpan. Jadi nyaman gitu. Mau siaran pagi, siaran malam di Seranggawe boleh pakai hotpan ya udah. Berarti kamu kalau ditarik sebuah partai gitu ya, Nah, Cherry, kayaknya kamu oke deh, penggemar kamu banyak. Kamu gabung dong di partaiku. Masih tanya kayak gitu dong? iya. Partai ibu atau partai bapak mengizinkan nggak saya pakai hotpan? Iya. Gitu? Pun pernah sempet kerja di salah satu perbankan. Iya. Itu yang pertama gue tanya adalah gue tidak menggunakan jilbab. Boleh dong pakai rok mini? Boleh, ya udah. Itu bank, Cer? Bang. Itu bank loh. Iya. Dan boleh? Boleh. Oh kalau bank, kalau Boleh. bank, ya. Cuman boleh. ada hal-hal di mana mereka akhirnya bilang kayaknya lebih aman kalau pas kita lagi OTS gitu untuk pakai celana panjang atau pakai stocking. Ya udah. Aman. Dan sekarang Anda di Seranggawe, ya. Kita ketemu hari ini. Hari Yes. apa ini? Senin dong. Hari Senin, tanggal 15. Iya. Ya kan? Kayaknya Pak 14. 14 ya? Iya, 14. Oh masih 14. Ya, jadi sekarang ini kami berdua sedang bertemu hari Senin 14 Desember 2020 dan beliau ini masih aktif jadi penyiar Seranggawe. Beliau amat. Anda, Enggak lah lu gitu. lu masih aktif siaran Yes, masih aktif siaran. di Seranggawe. Ya. Program apa? Ini
program malam namanya Sergao Cover. Jadi salah satu program yang bawain lagu-lagu yang di cover ulang dan itu secara live gitu. Jadi bukan ambil dari penyanyi mana-mana, kita punya punya penyanyi sendiri secara akustik, dia namanya Bang Ari, dia yang coverin. Oh gitu, lagu apapun. Apapun, tapi ada pilihan-pilihan lagunya ya. Kayak Senin cover to Sheila on Seven, kayak tribute lah, tribute to Sheila, Chrisye misalnya, atau mungkin mancanegara ya nggak? Iya, mancanegara juga. Pokoknya semua musisi yang terkenal semua dibawain. Ya. Nah, kamu kan total katakanlah sekarang sudah 17 tahun ya? 18 tahun? Iya, 18 tahun lah. Pertanyaan orang, bosen nggak sih? Ini kan kamu nggak setahun, 2 tahun, tapi 18 tahun. Enggak. Jadi kayak sempat beberapa bulan off dari siaran karena nesu ya, kalau kata bahasa Jawanya nesu gitu, kayak ngambek, nggak boleh pakai hot pen. Udahlah, gue nggak mau di radio, apaan sih gitu. Katanya entertain free lah gitu kan. Ternyata nggak se-free itu di Banten gitu kan. Ya udah, akhirnya nesu, udah oke, gue move dari radio dan timbullah rasa kangen. Dari situ udah nggak bisa terobatin. Sempet juga kayak udahlah, udah tua gitu kan. Sempet berapa bulan juga kayak udahlah, stop di rumah, jaga anak, jaga laki biar nggak kemana-mana gitu kan. Taunya kok boring ya. Akhirnya malah yang tadinya gue ditawarin, kayak kemarin sempet gue bilang udahlah mau jaga anak gitu. Tiba-tiba kangen, gue lagi yang minta sama music director gue untuk kan Bang sehari aja gitu. Yang penting gue pegang mic, itu loh intinya. Yang penting gue pegang mic. Pegang mic. Gue pegang mic. Gila kombinasinya ya, pegang mic dengan hot pen. Kombinasi yang kurang panas. Gimana coba pegang mic sama hot pen. Itu doang. Jadi 18 tahun nggak pernah bosan sama radio? Iya, nggak pernah. Karena kayaknya gue udah bisa bilang kalau gue cinta sama radio. Sekarangnya. Gue kemarin ngelihat namanya ngobrol sama penyiar dan saya juga penyiar, walaupun di atas rame, kita nggak kalah dong. Show must go on. Tetap teriak. Ember. Iya. Kemarin gue lihat video YouTube Panji Pragiwaksono dan Soleh Solihun. Judul YouTube mereka Radio Sudah Mati. Tanda tanya. Bagaimana dari komentar jelas. Radio Sudah Mati? Jelas apa emang jelas sudah mati? Jelas tentu tidak dong, kan belum. Jelas enggak lah, gila. Buktinya gue masih di radio. Maksudnya gini loh. Katakanlah kita masih siaran, radio masih ada. Iya, tapi kayak gak ada yang denger ya. Iya. Hello, lu kemana aja? Kalau misalnya emang lo coba dengerin radio di rumah atau di mobil. Ini yang ngomong Panji Pragiwaksono dan Soleh Solihun. Gue bilang Mas Soleh Solihun, Bang Panji. Iya. Kalau Soleh bilang masih hidup. Iya, masih hidup. Tapi Panji ada kekhawatiran akan mati. Ya enggak lah, kita sebagai orang-orang radio harus bisa bilang radio nggak boleh mati dan nggak akan pernah mati, dan radio itu tak akan tergantikan. Why? Karena demiknya Ciela, kalau kata orang-orang zaman now ya, itu nggak akan bisa diganti dengan apapun. Let's say lo bilang, gue bisa lihat YouTube men, Spotify nggak akan bisa ngegantiin sama yang namanya radio. Lo akan kangen yang namanya bridging, intro, outro. Lo akan kangen dimana lo dikasih tahu ini lagu apa sih. Spotify nggak ada, kita harus baca. Buat orang-orang kayak gue atau orang-orang yang nggak suka baca, tapi gue nggak menyarankan ya untuk tidak baca, itu akan dibuai dengan something yang sweet ketika lo tahu something tapi denger dari cerita orang atau denger dari omongan orang, bukan karena lo baca. Paham gak sih? Yes. Itu kelebihan radio ya. Jadi radio gak akan pernah mati menurut gue. Bisnisnya bagaimana? Bisnisnya juga gak akan pernah mati. Maksudnya begini, ini aku pura-pura di seberang lah ya. Iya. Iklan yang masuk itu bagaimana? Jelas gak akan pernah mati. Itu akan terus datang. Karena kan kalau misalnya kita menyesuai zaman. Dalam hal apanya? Dalam hal menyiarkan radionya. Jadi nggak cuma di dalam gelombang
misalkan 102,8. Itu nggak cuma dengan itu, tapi kita harus juga ngejar yang namanya live. Kayak sosial media itu semua bisa kita live, ya kan? Itu bisa nanti diulang atau di-post, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita punya channel YouTube, udah kelar semuanya. Radio bisa ada di mana-mana, jadi nggak boleh kalah sama sosial media zaman sekarang. Tapi taste tentang radio, gue berani jamin itu nggak akan pernah ada yang bisa ngegantiin. Oke. Tes dari radio, emang betul sih, radio itu punya karakter yang unik lah ya. Yes. Punya karakter yang nggak dipunya oleh Ya, platform lain ya. jelas. Iya. Gimana dengan kayak Spoon kayak gitu gimana? Kalau Spoon, ya tetap karena maksudnya mereka itu penyiar atau orang yang ada di dalam Spoon itu tidak melalui edukasi secara penyiaran. Betul. Itu akan beda, taste-nya akan beda walaupun dia menyampaikan sesuatu, menemani teman-temannya gitu. Tapi edukasi tentang penyiarannya itu yang mereka nggak dapat dan gua rasa nggak akan pernah bisa digantikan. Oke. Paham ya? Paham Bu. Paham. Anda tidak pakai hotpen aja ngomongnya udah hot gitu ya? Parah banget ya. Gimana kalau Anda pakai hotpen? Gerah banget soal ini. Kalau bisa gue tarik loh. Seriusan. Nggak pakai hotpen tapi sorry nih gue tank topan di dalam. Dan terus langsung kaku loh. Ya, jadi radio seperti itu sekarang Ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang atau beberapa pihak yang mengklaim bahwa radio ini, tapi turun nggak? Ada penurunan nggak? Nggak mati memang nggak mati. Iya, nggak mati. Tapi menurut lo ada penurunan nggak atau gimana sih? Penurunan itu dampaknya akibat corona, jelas. Bukan Dalam hal apa? hal apapun. Bukan di radio? Iya di radio. Maksudnya Peminatnya, iklannya. Tapi bukannya saat corona orang nggak boleh keluar, dia di dalam. Iya. Mereka dengar radio itu. Iya, karena kitanya tidak bisa menyajikan secara utuh gitu loh. Iya sih. Kitanya terbatas hanya dengan 2 orang, nggak bisa band, nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa mengundang keramaian. Itu kan juga atmosfernya akan beda gitu. Iya. That's why kalau misalnya orang yang hiporianya nggak terlalu suka yang begitu-begitu juga akan mundur untuk menikmati kita gitu. Karena kalau di Seranggawe itu sebelum corona, Iya. itu kan banyak artis yang datang. Selalu mengadakan event, Iya. selalu ada artis, Iya, tiap iya, malam iya. ada live. Benar. Jadi kita makan pun disajikan live gratis. Iya betul. Nah karena corona berarti ada penurunan. Bukan kualitas sih. Bukan kualitas, mungkin pendengar ya, pencinta Sergaunya agak menurun. Gitu. Udah gitu berdampak juga ke iklan karena banyak banget kayak iklan-iklan makanan atau warungan atau home industry itu mereka pada gulung tikar. Akhirnya ya nggak kita share juga. Tapi kalau misalnya untuk program pemerintah dan yang lain-lain itu masih still on. Oke. Yang didengar orang dari radio sekarang, Ya. penyiarnya memberikan informasi, Ya. atau lagunya yang memberikan hiburan, atau dua-duanya. Tapi ada yang tinggi yang mana sih kalau menurut dirimu? Sorry ya. Walaupun mungkin setiap radio beda-beda kali. Ya, sorry ya. Kalau untuk sekarang mungkin karena penyiar cabutan atau yang cuman bisa ngomong tanpa edukasi yang jelas, paham banget sama paham banget sama hal-hal tentang penyiaran, itu mereka malah lebih suka kayak dengerin musiknya. Mereka siapa nih? Pendengar? Pendengar lebih suka. Banyak banget teman-teman gue yang ada nih radio tetangga nih, radio anak muda, lagunya enak-enak, tapi penyiarnya caur. Iya. Ya kan? Nggak ada edukasi, nggak ada kayak ya apalah itu radio menemani asa aing tea gitu kan, malah kayak menggurui, terus banyak ngecaprak nggak jelas, terus kayak yang bercandanya bercanda dalam yang mereka sendiri nggak ngerti gitu. Akhirnya mereka berisik gitu. Jadi setiap mereka ngomong berisik, switch lagi ke channel yang mereka dengerin cuma lagunya doang gitu. Tapi zamannya gue atau bahkan gue boleh narsis sendiri,
ini walaupun lagunya nggak ngedukung ya kan, lagunya ya seadanya yang mereka juga udah denger atau Solasier, tetep aja gitu, oh Cherry nih gitu, dengerin ngekek sendiri. Kadang kapan sih lo ngomong kayak gitu-gitu, jadi itu malah jadi oh ya, ada ya gue dengerin gitu, ada ya gitu, apaan sih padahal bacot gue apaan sih gitu. Cuman karena gue terlatih untuk storytelling dan memang bikin pencinta Sergau atau bahkan yang mendengarkan kita itu adalah teman bukan pendengar, jadi ya touchingnya kerasa gitu. Jadi kayak gue bukan lagi ngobrol sama lo nih, mungkin sama yang lagi lihat gitu kan, apa kabar lo, ya ampun kangen banget, tau gak sih hari ini gue ketemu sama gitu, bukan yang lo tau gak sih gue ketemu sama ini, ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar bicara, tapi ada ruh di dalam betul. kalimatnya gitu ya. Dan banyak banget penyiar-penyiar cabutan sekarang atau penyiar-penyiar instan yang mikir penyiar itu adalah menceritakan atau memberitahu gitu, menyiarkan. Padahal bukan itu aslinya. Penyiar adalah atau announcer adalah orang yang menemani aktivitas lo, announcing. Jadi dia walaupun lagi masak nggak ngerasa sendirian, dia walaupun lagi nyetir nggak ngerasa sendirian. Berasanya ada gue gitu kan. Itu gitu yang sampai saat ini gue sendiri kadang suka denger anak-anak baru atau anak-anak cabutan yang cuman nganggap dirinya adalah rising star gitu, kayak semacam star syndrome gitu. Iya. Jadi kalau Anda ingin ditemani oleh Cherry ketika Anda beraktivitas, siarannya cuma tiap malam aja, Cher? Atau gimana sih? Kadang pagi sih, jadi emang karena gue cuman minta siaran untuk kangen sama Mike, jadi gue memang maksimalkan seminggu itu cuma 2 atau 3 kali. Tapi terakhir karena banyak kegiatan di luar juga, akhirnya seminggu itu cuma sekali gitu. Seminggu cuma sekali? Ya, cuman setiap Senin ini. Setiap Senin malam. Oke, setiap Senin malam di Serangga FM 102,8 itu dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam, dan itu live on air dari jam 9 sampai dengan jam 11. Mantap. Anda akan ditemani oleh Cherry. Yes. Dengan hot pen dan rok mini pastinya. Dan rok mini. Pendengar bisa mengetahui baju atau kondisi karena kita studio live. Atau live ya? Live dong. Berarti memang harus tidak hanya bisa mendengar ya? Ya, jadi zaman sekarang ya gitu, radio disajikan dengan cara berbeda karena sudah masuk ke sosial media gitu. Jadi bisa menikmati gue Jela dan menikmati lagunya, menikmati radionya juga keseluruhan itu ya di sosial media dan cuma di Serangga FM kayaknya. Kalau radio lain kayaknya belum ya. Mohon maaf. Kenapa harus minta maaf? Kenapa Anda harus minta maaf coba? Enggak, mohon maaf. Maksudnya bukan yang gimana-gimana. Ayo dong, di Banten maju radionya pakai sosial media, ya kan? Jangan cuma Serangga. Masa kalah cuma Serangga FM ya kan? Nggak perlu minta maaf dong? Ya, enggak sih minta maaf. Kan ini minta maaf kalau misalnya ada yang kesinggung ya apa sih? Malum lah, Niti. Enggak. Deterjen kan ya. Yang kau bilang tadi tuh sama sekali nggak menyinggung, tapi justru harus memotivasi dong. Orang yang positive thinking. Masa dikit-dikit tersinggung? Kan kita di dunianya bukan cuma dunia kita. Betul. Ada dunia yang lain juga. Kalau dunia lain kesinggung gimana? Masa nggak boleh minta maaf? Minta maaf tuh nggak masalah. Minta maaf itu nggak salah. Iya. Dimaafin syukur, nggak dimaafin ya terserah. Ampun Bang Jago, ya kan? Cherry. Yes. Terima kasih banyak. Oke. Kamu kan siaran jam 8 malam. Ya. Sekarang ini udah jam 8 malam loh. Oke, langsung. Jadi kita move ke kabin. Jadi bukannya aku tidak mau panjang ngobrol sama kamu, tapi ini sudah jam kamu siaran. Ya. Mau dengar siaran Cherry setiap Senin malam dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. 11 malam. Ya. Seranggawe FM. Frekuensinya 102,8. Seranggawe FM. Tegar bener. Bye bye. Thank you.